Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gondo Adi Saputra. Kebetulan saya mahasiswa S2 di UIN Sunan Kalijaga. Dan hari ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Kala Laut Berbicara, Pulau Mendengar, karya Mas Rojabul Amin. Jadi sebelum memperkenalkan diri kepada penulis, saya akan bercerita. Untuk minggu-minggu kemarin itu saya sempat mengantar ibu saya ke pernikahan anak temannya. Pernikahan anak temannya, di mana di situ di pernikahan itu ternyata sangat-sangat berbeda dari pernikahan Gen Z di era sekarang ini ya, di mana pernikahannya benar-benar kental sekali dengan budaya, apalagi di Jawa, yang dimana pernikahannya itu dilakukan bertahap demi bertahap hingga suasananya itu begitu sakral. Ada yang pecah kendi namanya, kalau di Jawa itu ada juga, kalau di pernikahan pecah kendi, ada juga habis itu siraman, habis itu sungkeman sama orang tua dan bla bla segala macamnya. Sampai kalau saya hitung itu satu pernikahan itu ada 16 tahapan, teman-teman. Sebegitu kentalnya budaya di situ. Kemudian yang saya lihat di sini adalah teman-teman saya pun banyak yang sudah menikah juga, tetapi apa yang terjadi, banyakkan orang-orang itu lebih memilih yang lebih simpel, memilih di mana mungkin budaya pernikahan itu dilakukan di ruangan sewa gedung, memakai IO, memakai catering dan segala macamnya, di mana di sini memang ada sedikit pergeseran budaya. Yang tadinya budaya Jawa yang begitu kental kemudian menurun begitu. Selain dari sisi pernikahan, budaya apa segala macamnya itu, ternyata mas saya lihat itu dari riset yang dilakukan pemerintah, nggak begitu jelek amat antusias masyarakat Indonesia tentang budayanya sendiri. Di mana data yang saya peroleh itu sebanyak 75% masyarakat Indonesia itu dia senang sekali melihat atau menonton pameran kesenian di daerahnya masing-masing. Tetapi ada yang menarik di sini, Mas. Ada yang menarik di mana ternyata setelah saya analisis itu persentase banyaknya masyarakat yang menyukai kesenian dari daerah Sumatera ke daerah Papua itu semakin menurun. Anehnya itu salah satu yang membuat saya bertanya, kenapa bisa menurun dari Sumatera sampai ke Papua, di mana rata-rata itu di daerah Sumatera itu sekitar 80% itu masyarakat dia masih senang untuk menguri-uri, ya bahasanya, menguri-uri budayanya sendiri. Nah begitu teman-teman, berarti di sini adalah budaya Indonesia memang masih sangat-sangat erat di kehidupan masyarakat gitu. Apalagi tentunya dari Sumatera sampai Papua budayanya itu sangat-sangat berbeda. Betul. Begitu. Nah mungkin di situ bisa dilihat. Nah kaitannya nanti dengan buku yang akan kita bahas adalah di sini akan mengemukakan menceritakan bahwasannya memang budaya itu ada perbedaan dari satu daerah ke daerah yang lain. Dari itu saya akan serahkan waktu dan tempat kepada penulis untuk menjelaskan dan membedah buku Kala Laut Bicara, Pulau Mendengar. Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator.
Sebelumnya saya izin berpantun dulu kepada rekan-rekan semua. Nanti kalau saya berpantun, jawabnya kalau dalam bahasa Melayu bukan cakep tapi ewah. Ewah. Okay. Ewah. Oke. Ewa. Pergi memasak sagu budal. Tubruk kayu di atas kayu. Ewa. Sungguh kaca nama ditabal. Raja Amin berdarah Melayu. Tegak angse tepian paya. Ewa. Terbang di atas bata, terbang si kumbang. Ganteng bertase, belum berpunya. Asli putra kota Tanjung Pinang. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Dan saya berterima kasih pertama kepada pihak perpustakaan yang telah menyediakan tempat, yang telah menyediakan untuk bersama-sama membedah buku saya mengenai Kalau Bicara Pulau Mendengar. Selanjutnya juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mensupport selama ini, dan kepada rekan-rekan semua yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulisan saya ini. Baik, mungkin tidak untuk memperpanjang waktu, tadi saya izin menjawab bagaimana generasi Z saat ini memang sangat kurang dalam hal kebudayaan. Kalau kita lihat kondisi saat ini, khususnya di sini saya akan mengangkat tentang Kalau Bicara Pulau Mendengar, jalinan makna dalam komunikasi budaya di Bumi Segandang Lada. Bumi Segandang Lada itu adalah nama lain, nama keunikan dari Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau itu secara geografisnya hanya 4% daratan dan 96% lautan. Kalau kita melihat tadi Mas Putra mengatakan kenapa Gen Z memang sangat kurang dalam hal budaya. Karena kalau kita lihat sekarang, karena terpengaruhnya dengan adanya teknologi, maka budaya ini mulai dilupakan oleh generasi Z. Karena mereka menganggap budaya ini hanya untuk orang tua saja atau orang-orang terdahulu saja. Padahal budaya ini salah satu sumber bagi kita, bagi generasi muda, bagi kita Gen Z atau yang sekarang ini mungkin nggak sampai Gen Alpha, itu harus dikenalkan dengan budaya. Kalau tidak ada kita, nanti siapa yang akan mewarisi budaya kita? Tadi saya awali dengan berpantun. Pantun itu merupakan salah satu tradisi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Memang masyarakat di sana memang sering berpantun, yang mana sebagai tradisi. Ini yang saya pakai adalah Tanjak, salah satu budaya juga dari Provinsi Kepulauan Riau. Kenapa kita harus mencintai budaya kita? Karena budaya itu salah satu pelopor kita dalam berkehidupan sekarang ini. Tanpa ada budaya, mungkin kita akan semakin jauh ini dengan adanya ketimpangan dari Gen Z. Apalagi kalau menurut buku yang pernah saya baca, kalau dari Goethe itu mengatakan bahwa budaya itu sebagai word of significance, atau dalam komunikasi budaya itu lahir karena kekerabatan dari masyarakat yang ingin berkomunikasi di dalamnya. Dari nilai-nilai tradisi itulah lahir namanya budaya. Kalau misalkan budaya itu dulu tidak diperkenalkan, mungkin saja beberapa tahun ke depan Indonesia tidak akan dikenal dengan keragaman budaya. Bisa saja budaya itu memudar. Maka dari itu peran saya di sini, makanya saya ingin menyampaikan kenapa lahirnya buku ini, karena saya sangat mencintai dengan budaya. Salah satunya budaya di provinsi saya. Untuk latar belakang dari permasalahan tadi, jadi saya mengajak kawan-kawan semua di sini, marilah kita cintai budaya kita, karena budaya itu merupakan unsur yang paling utama dalam diri kita. Apalagi
kita berada di wilayah lain, di wilayah negara lain, di daerah lain, kita tetap memperkenalkan dan mempertahankan dari budaya kita agar budaya ini tidak akan punah. Demikian. Kalau lanjut lagi langsung atau mau langsung lanjut membedah bukunya aja. Baik, di sini saya membedah buku Kalau Bicara Pulau Mendengar, Jalinan Makna dalam Komunikasi Budaya di Bumi Segantang Lada. Buku ini lahir karena kegelisahan saya dan mahasiswa yang berada di Kepulauan Riau, khususnya di tanah perantauan. Kenapa kami gelisah? Karena kami dari mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau itu seringkali tidak dikenal oleh masyarakat luas, baik itu dari akademisi maupun dari kalangan-kalangan masyarakat, karena masih banyak orang yang menganggap bahwa Kepulauan Riau itu masih satu provinsi dengan Provinsi Riau. Padahal Kepulauan Riau dan Riau itu berbeda. Kalau kita menarik dari sejarahnya tadi, kata Riau itu memang berasal dari kata sungai yang berada di Pulau Bintan, pusat kerajaan Riau Lingga dulu. Pada masa 1956 itu kan Provinsi Riau lahir, yang mana ibu kota provinsinya itu adalah ibu kota di Tanjung Pinang, yang sekarang menjadi ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Provinsi Kepulauan Riau itu lahir pada tanggal 24 September 2002. Orang masih menganggap Kepulauan Riau itu masih Riau. Kalau saya berbicara dengan bahasa Melayu, orang menganggap saya dari Malaysia. Padahal asal usul bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu di Pulau Penyengat, didapat daerah Kepulauan Riau itu. Jadi orang-orang Melayu sebenarnya di dalam buku saya ini, saya sedang menjelaskan tentang bagaimana komunikasi budaya dibangun untuk memperkenalkan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di sini di dalam buku saya ini tidak saya membahas mengenai sejarah, tapi di dalamnya tentang budaya-budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk memperkenalkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau itu tidak hanya Batam saja, tapi terdiri dari 7 kabupaten kota di dalamnya. Tidak hanya Provinsi Kepulauan Riau itu hanya dikenal sebagai Riau saja. Maka tulisan ini lahir dari kami sebagai mahasiswa yang merantau dari Kepulauan Riau khususnya. Itu sering sekali orang menganggap, oh Kepri itu di Riau ya, atau itu Batam ya. Itu yang menjadi permasalahan kita. Kenapa buku ini lahir? Jadi buku ini memang saya ajak kawan-kawan semua, kita sama-sama belajar tentang budaya, karena kalau tanpa ada kita, siapa lagi yang mau mempertahankan budaya kita. Di dalam buku ini saya akan membahas ada 11 bab di dalamnya, yang mana buku ini babnya yang pertama adalah kata yang mengalir di atas ombak. Pada bab pertama ini, masyarakat Melayu, khususnya Melayu pesisir, itu sangat kaya akan logat, dialeknya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa ini dari pengalaman mereka ketika berhidup di alam tadi. Keunikan dari masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat Melayu pesisir, itu mereka sering menggunakan bahasa dan komunikasi yang lahir dari alam. Makanya di sini saya ambil Kalau Laut Bicara Pulau Mendengar, karena secara geografis kami, masyarakat Kepulauan Riau itu harus menyeberangi laut untuk sampai ke pulau-pulau itu. Jadi kalau dengan adanya buku ini, jadi dengan mengajak bahwa Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau itu berbeda. Jadi kita ingin memperkenalkan tentang budaya-budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau saya jelaskan di sini ada geografisnya di bab pertama, itu ada bab geografisnya tentang 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ada yang tahu 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau itu apa aja? Nanti ada yang saya kasih hadiah nanti. Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Kita bukan ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu mungkin teman-teman kabupaten di Kepulauan Riau? Tanjung Pinang.
Bali sudah. Ya. Katanya Batam, Mas. Batam, betul. Batam itu sebagai pusat industri. Orang tahu Batam aja. Nah, Natuna sebagai pusat wisata yang kaya akan keindahannya. Pulau Penyengat itu kalau Pulau Penyengat pulau yang terletak di kota Tanjung Pinang. Pulau Penyengat itu tempat sejarah dari bahasa Indonesia itu. Iya, Raja Ali Haji. Lingga itu sebagai bunda tanah Melayu. Ada lagi, masih ada tuh yang masih ada 4 lagi, masih 3 nih baru. Berarti apa aja? Penyengat. Bintan. Oke, Bintan sebagai pusat dulunya sebagai pusat sejarah kerajaan Riau Lingga. Ada lagi, masih ada 3 lagi. 3 lagi. Tanjung Balai Karimun itu kecamatan, tapi kabupatennya itu Karimun. Karimun itu sebagai bumi berazam. Ada lagi, satu lagi mungkin. Ada yang tahu kira-kira? Enggak. Betul. Anambas. Nah, Kabupaten Kepulauan Anambas itu adalah salah satu destinasi wisata yang sangat tertarik, yang sangat indah keindahan di alamnya di sana. Jadi kalau kawan-kawan pergi ke Kepulauan Riau, tidak hanya ke Riau Daratan saja, jadi sangat berbeda dari letak geografis dan sejarahnya itu juga berbeda. Kalau kawan-kawan mau bermain ke Kepulauan Riau, biasanya kalau saya dari Jogja, ini melakukan penerbangan dari Jogja ke Batam, baru dari Batam nyebranglah ke pulau saya. Pakai perahu, Mas, berarti? Pakai namanya kalau di sana ada ferry. Kalau masyarakatnya kalau nelayan itu menggunakan pompong. Pompong itu sejenis kapal gitu. Iya. Pompong itu gitu. Kapal perahu yang memang digunakan untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Itu memang di sana itu identiknya dengan situ. Jadi masyarakat di sana mereka mengenal bahasa itu dari pengalaman mereka sendiri. Itu saya pernah mengalami. Jadi di sana lahirlah bahasa itu dari alam. Kalau keunikan bagaimana masyarakat melalui pesisir di sana, masyarakatnya tidak hanya berkomunikasi dari alam saja, bahkan di Jambu juga berkomunikasi. Itu salah satu makna yang unik di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Selanjutnya, pada bab selanjutnya, itu saya membahas mengenai pantun. Mungkin saat ini budaya pantun sudah mulai hilang rasanya. Pantun itu merupakan sebuah sastra lama bagi masyarakat Melayu, yang mana orang-orang dulu menggunakan pantun sebagai bentuk komunikasi yang untuk menyampaikan isi pesan, tetapi juga menyampaikan niat, rasa, dan nilai. Pantun ini lahir dari pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka hidup di alam tadi, yang mereka menggunakan bahasa alam tadi. Kalau Mas Ardian kemarin nanya tentang pantun cinta, Mas Ardian, jadi kalau jenis pantun itu dia berisi sampiran dan isi. Sampirannya itu AB. Jadi pantun ini saling bermakna satu sama lain. Di kemarin Mas Ardian ngetek saya minta yang kata-kata tentang pantun cinta. Di situ di dalamnya saya ada pantun cinta. Di sini mungkin saya izin sampaikan. Setumpuk kertas digulung ombak, mewah. Oke. Lagi, Mas. Setumpuk kertas digulung ombak, mewah. Kertas pun lenyap dimakan penyu, mewah. Walaupun nafas di ujung tombak, tak akan menyerah mendapatkan cintamu. Untuk Mas Ardian yang lagi berjuang untuk bisa. Selanjutnya di pantun itu juga ada pantun nasihat, yang mana memang di kita orang-orang dulu sering menasihati kita melalui pantun. Maka dari itu pantun ini sebenarnya banyak sekali. Di dalam buku ini saya sudah menjelaskan terkait pantun cinta, pantun nasihat, pantun jenaka. Ini kalau pantun jenaka ini merupakan humor atau satir yang dibangun di sana. Ini saya ada satu pantun lucu, pantun jenaka. Pergi ke hutan penuh semak-semak, banyak duri dan lipan, namanya emak-emak, lampu ke kiri, belok ke kanan. Kan
Jadi pantunnya juga sebagai humor juga di sana dalam tradisi di sana. Ada juga pantun adat, pantun agama. Jadi masyarakat Kepulauan Riau itu sangat aktif dalam hal budaya. Yang kalau kita lihat kondisi budaya di sana itu sangat kental. Apalagi Kepulauan Riau merupakan pusat dari budaya Melayu. Kepulauan Riau itu sangat unik di dalamnya. Selanjutnya dari pantun itu lahirlah tradisi berbalas pantun. Di dalam buku saya jelaskan mengenai bagaimana pantun itu bisa digunakan saat berbalas pantun seperti acara-acara penting, pernikahan, penyambutan dan lain sebagainya. Selanjutnya di bab ketiga itu saya membahas tentang marwah di balik sapaan. Jadi kalau kita lihat orang-orang Melayu itu mereka hidup dengan sopan dan santun. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau itu biasanya mereka itu semakin tinggi hormat atau ucapan yang mereka bangun, maka semakin tinggilah pula kedudukan mereka di mata masyarakat. Kalau bagi masyarakat Melayu itu ada dato, ada ence, ada puan, ada wan, itu semua orang-orang yang memang memberi menjadi gelar bangsawan. Ada raja, ada ence, ada raja, ada said. Nah, itu keturunan dari masyarakat Melayu. Jadi dalam masyarakat pesisir komunikasi yang dibangun di dalamnya, kita penting menjaga kesantunan dalam setiap percakapan apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang lebih tua, kepada pimpinan-pimpinan, kepada para tetua adat, dato, dan para laksmana, para raja. Itu di bab kedua. Kalau orang mengatakan, kalau dari sini saya mengutip Halide, ahli bahasa, di mana bahasa adalah sarana untuk berinteraksi dengan dunia sekitar dan melalui bahasa membentuk hubungan sosial kita. Jadi dalam budaya Melayu kita ketika berbicara kepada orang tua, kepada para tamu itu sangat mengandalkan untuk penghormatan dengan menggunakan kata-kata yang lembut. Kalau misalnya di masyarakat Melayu pesisir Kepulauan Riau khususnya itu ada keunikan tersendiri. Itu nanti akan saya bahas di bab terakhir, sebelum terakhir itu ada keunikan bagi masyarakat Kepulauan Riau dalam hal berkomunikasi. Selanjutnya pada bab 4 di sini saya mengangkat tentang bunyi tak sekedar musik. Jadi kalau menurut Lekuman, musik itu sebagai media yang hanya sebagai sarana pengirim pesan, tetapi juga membentuk cara kita menerima dan merespon pesan. Mungkin kalau dari sini kawan-kawan mendengar musik pasti akan mendapat pesan apa yang disampaikan dari musik itu. Kalau musik Melayu itu sangat banyak, salah satunya rebana, kompang, gambus, yang di dalamnya itu memang mengandung pesan-pesan bagi kita dalam dunia komunikasi. Jadi tradisi-tradisi musik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu bisa kita kenali dari musiknya, dari tarinya. Kalau di sana tradisi masyarakat Melayu Kepulauan Riau itu untuk tarian itu ada makyong. Apa kawan-kawan pernah dengar makyong? Belum mas. Makyong. Makyong itu salah satu teatrikal yang digunakan untuk budaya dulu. Dia ceritanya gini tentang celoteh-celotehan anak-anak ketika mereka berkumpul. Jadi di situ ada teater, ada tarian, di dalamnya itu gabungan. Jadi makyong itu salah satu keunikan dari tradisi yang memang diadakan dari simbol dan maknanya itu sangat dalam. Kalau dari menurut Charles Sanders, dia membagi tanda itu menjadi 3. Ada icon, index, dan simbol. Icon itu dari musiknya, index itu apa dari yang kita dapatkan, simbol dari kumpulan tadi, seperti makyong yang melambangkan tentang kehebatan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya pada bab 5 saya membahas tentang permainan tradisional sebagai sekolah kehidupan. Mungkin saat ini di era digital sekarang kita sudah menjauh dengan namanya permainan tradisional. Kalau padahal permainan tradisional ini adalah sekolah kita di kehidupan kita. Pada masa kecil-kecil dulu di sini teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar permainan cokak.
Ada pernah mendengar permainan galah panjang atau belon? Ada pernah mengenal permainan gasing? Nah, ini kan saat ini sudah mulai dilupakan. Jadi dengan adanya permainan tersebut, kita ini ingin mengajak, memperkenalkan lagi budaya kita kepada anak-anak sekarang, anak-anak di generasi sekarang, agar mereka tidak hanya terfokus pada permainan gadget saja. Kalau kita lihat di sini, misalkan saya ambil salah satu permainan, mungkin ada yang pernah dengar namanya permainan bulu Cina buta? Enggak ada sih. Di Jawa enggak ada sih. Oh, enggak ada. Enggak ada. Mungkin beda bahasa. Lulu Cina buta. Lulu Cina buta. Jadi kalau permainan lulu Cina buta itu biasa kami waktu kecil itu bermain, ada satu orang yang ditutup mata, kita lari keliling dikejar dari dia dengan lagunya gini. Misalkan ya. Lagunya Tapi kan nggak ini Bu kalau di Jawa. Lulu Cina buta, lu banyak tai mata, lu dikejar anjing gila. Itu yang menjadi anjing gila itu yang ngejar. Itulah dari ini kan permainan Lulu Cina buta Berarti itu. yang jadi anjing gilanya itu yang pakai ini yang ditutup matanya. Jadi dia nanti dari permainan ini akan mencari siapa yang terdekat itu. Jadi yang kena jadi dia nanti gantian. Jadi kita yang dikejar itu dia bergerak atau lari terus gitu. dia mengejar sampai dapat dapat orang itu. Itulah berbeda Iya. karena permainan itu sudah sangat hilang. Padahal itu salah satu budaya yang perlu ditradisikan. Dari permainan itu, Lulu Cina buta itu bisa memperhatikan, menghasilkan tentang kita pentingnya berkomunikasi satu sama lain melalui gerakan dan tindakan. Jadi saya rasa permainan tradisional ini haruslah kita lestarikan. Kenapa? Karena permainan ini adalah salah satu contoh budaya yang memang harus ditradisikan kepada anak-anak kita. Apalagi generasi alfa sekarang. Kalau kita lihat mungkin orang tua-tuanya sekarang sudah mulai mengkasihkan gadget tadi. Di dalam buku itu saya juga jelaskan tentang bagaimana komunikasi yang terjadi di permainan ini. Selanjutnya mungkin salah satu permainan lagi di sini ada yang pernah bermain guli atau kelereng. Kalau di sana namanya guli. Guli. Kan guli itu sebenarnya kan permainan yang mengajarkan kita tentang ketepatan untuk mencapai sasaran. Yeah. Jadi dalam dunia komunikasi tujuan itu perlu apa yang mau kita lakukan. Jadi semua butuh usaha dari kita. Selanjutnya mungkin pernah ada satu keunikan lagi di sana, permainan namanya cok lele. Cok lele, bukan pecel lele ya kawannya. Cok lele ini yang mana permainannya ini terdiri dari 3 hingga 6 orang. Ini bisa kita mainkan di dalam ruangan, tidak perlu ruang terbuka. Jadi dia nanti ada 3 atau 6 orang, di dalam tangannya itu ada misalkan guli, ada batu yang memang itu dimainkan. Permainan ini mengajarkan kita kepada untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak hanya verbal, tetapi juga melalui kerjasama. Jadi dalam komunikasi budaya penting bagi kita untuk melestarikan permainan tradisional yang mungkin saat ini sudah dilupakan dan dijauhkan. Apalagi generasi alpha sekarang dari kecil sudah dikenalkan dengan namanya gadget tadi. Mungkin permainan tadi sangat mereka merasa sulit untuk mendengar. Selanjutnya pada bab 6 ini kita akan membahas tentang, di sini saya menjelaskan tradisi yang berbicara lewat gerak. Kalau masyarakat Melayu biasanya di sana tradisinya sangat unik. Ada tradisi budayanya seperti mandi safar. Ada yang pernah dengar mandi safar? Terus ada permainan ada tepung tawar. Terus ada kenduri laut, tolak bala. Ini kan salah satu keunikan yang memang dari masyarakat Melayu tadi. Mereka ingin memperkenalkan. Misalkan menang safar. Biasanya masyarakat Melayu di Lingga tadi itu melaksanakan mandi safar. Mandi safar ini dilakukan
seminggu sebelum bulan Safar berakhir. Bulan Safar. Iya. Ya, jadi pada waktu itu masyarakat berbondong-bondong menuju sungai untuk melakukan ritual mandi bersama. Tujuan mandi Safar itu merupakan untuk membuang bala atau mengusir segala bentuk keburukan. Ini kan tradisi dari budaya itu. Jadi dalam bentuk komunikasinya, budaya mandi Safar ini sangat menyentuh karena mempertemukan dimensi spiritual dan kebersamaan dalam suasana yang sangat. Jadi saya teringat salah satu ketika saya mencoba untuk mengikuti tradisi ini di kampung saya. Di sana saya belajar tentang, saya melihat di sana ada air yang dibacakan, terus terlihat kita anak-anak ini penuh harapan dari air itu, karena kita kan dulu belum mengenal tentang mandi Safar, apa yang ada di dalamnya. Jadi di dalam mandi Safar itu kita menyadari air itu bukan hanya sebagai unsur alam, tetapi juga bahasa yang menyatukan manusia dengan alam dan sesama. Selanjutnya tadi ada tolak bala. Tolak bala ini digunakan oleh masyarakat. Mohon maaf. Tolak bala ini salah satu tradisi unik juga di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana digunakan sebagai aktivitas yang untuk masyarakat di sana mungkin yang masih memahami animisme, dinamisme, itu masih percaya pada permohonan keselamatan dari alam. Karena di sana itu tradisi-tradisi masih tetap disalankan. Kalau dalam tapi sekarang mungkin sudah dihubungkan dengan agama-agama Islam. Karena kalau istilah di sana dalam bahasa Melayu itu istilahnya adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Jadi adat mengikuti agama yang dianut dari kita tersebut. Karena masyarakat di sana sekarang alhamdulillah mayoritas di sana itu muslim. Masyarakat di Kepulauan Riau itu muslim. Tapi banyak keunikan-keunikan di dalam tradisi-tradisi Kepulauan Riau. Pada bab selanjutnya, pada bab 6, bab ke-7, ada saya di sini menceritakan tentang cerita yang tidak pernah usang. Kawan-kawan mungkin di masing-masing daerah ada cerita rakyat keunikan sendiri. Misalkan di Yogyakarta kita dengar cerita rakyat atau legenda tentang Nyi Roro Kidul, ya Ratu Selatan ya. Kalau di sana ada legenda namanya legenda Gunung Daik. Jadi Gunung Daik itu kalau kata orang dulu di awalnya gunung itu bercabang tiga, tapi patah satu turun ke laut jadi 2. Kalau dalam ceritanya Gunung Daik itu dia memiliki 3 cabang puncak yang memiliki nama Gunung Lingga di sebelah kanan, Gunung Pejantan di tengah, Gunung Cindai di sebelah kiri. Jadi Gunung Cindai inilah yang patah ke laut itu, yang menjadinya sebuah pulau kecil bernama Pulau Pandan. Ada pantunnya, Pulau Pandan jalan ke tengah, Gunung Daik bercabang pinggir, hilang badan di kenang tanah, budi yang baik di kenang juga. Jadi cerita rakyat ini sebenarnya ini menceritakan tentang cerita rakyat menurut Effendi itu adalah nadi masyarakat, yang dimana nilai yang secara halus terkandung terdapat 3 komponen, yakni berisi nasihat, peringatan, dan cermin, yang mengapa cerita rakyat itu meskipun diceritakan dapat membentuk nilai dan kebiasaan dari masyarakat tersebut. Selanjutnya di bab ke-8 ini di sini ada warung kopi, kata-kata mengalir bebas. Kalau bagi masyarakat Melayu, komunikasi ini tidak hanya terjadi di ruang-ruang formal saja, tetapi permasalahan sepele, permasalahan kecil, permasalahan kepemimpinan, permasalahan daerah, itu mereka bisa selesai hanya di warung kopi. Kalau dari Olenset ya mengatakan bahwa Oldenburg itu mengatakan dalam bukunya warung kopi ini sebagai tempat ketiga
sebagai netralitas dari yang tempat pertama. Tempat pertama itu apa? Tempat kerja. Tempat kedua adalah kantor. Jadi dengan adanya warung kopi sebagai tempat netral yang berfungsi sebagai pelengkap antara rumah dan kantor. Warung kopi, di warung kopi di sana itu terjadi komunikasi organik, baik itu pemerintah, rakyat di sana, itu permasalahan besar bisa selesai di warung kopi itu. Kalau kita lihat di sana misalkan lagi gencar-gencar nih masalah-masalah politik, itu bisa kita lihat ada isu-isu, itu bisa selesai hanya di warung kopi. Jadi warung kopi itu sebagai tempat media dalam orang Melayu di sana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi itulah identik keunikan dari Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kalau Mungkin bisa dipercepat. oke, siap. Oke, selanjutnya pada bab ke-9 ini 2 bab lagi selesai. Pada bab 9, ketika Pulau bertemu dunia digital, saat ini banyak anak-anak konten-konten kreator yang memang berasal dari Kepulauan Riau itu yang sudah memperkenalkan budaya Kepulauan Riau. Khususnya ada yang berpantun, ada yang tetap menyebutkan sejarah Kepulauan Riau, dan ada juga yang menyampaikan tentang keindahan-keindahan pariwisatanya. Tapi inilah sebagai di sana bahwa meskipun dunia sudah berubah, tapi kita sudah mulai beradaptasi di dalamnya. Bab 10 di sana ada ragam komunikasi budaya. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri khususnya itu di sana tidak hanya suku Melayu saja, melainkan banyak sekarang suku-suku yang berasal dari Banjar, Batak, Jawa, terus Bugis, itu tetap hidup rukun kepada masyarakat Melayu di sana. Ada salah satu keunikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Melayu, orang di sana ketika dia melakukan sesuatu pasti akan menjawab dengan kata tak ada. Padahal orang itu sedang melakukan sesuatu. Misalkan gini, Mika nak kemana? Apa yang Mika buat? Tak ada. Jawabnya tak ada. Tak ada. Tak ada itu yang merupakan bagi masyarakat Melayu, mereka ini tidak mau menampakkan penonjolan apa yang ingin mereka buat. Jadi mereka ini hanya ingin setara saja. Makanya kalau main-main ke sana mungkin ada kenal kata-kata tak ada, itu orang Melayu lah, orang Melayu Kepulauan Riau atau Melayu pesisir. Ada juga di sana mungkin kalau di sini es teh manis ya. Kalau di sana namanya teh obeng. Teh obeng. Teh obeng. Kalau misalkan kopi di sana teh panas, teh o, kopi o, itulah keunikan dari masyarakat itu sendiri. Jadi dari buku ini memang saya mengajak bahwa Provinsi Kepulauan Riau itu tidak hanya Riau saja, tidak hanya Batam saja, tapi keunikan budaya yang ada di provinsi ini sangat penting bagi kita. Di sini mungkin saya berpesan di bab terakhir tentang bagaimana kita agar senantiasa untuk menjaga budaya kita. Meskipun saat ini kita sudah berada di daerah lain, tapi kita tetap memperkenalkan daerah kita. Kita tetap memperkenalkan bagaimana budaya ini, budaya yang harus kita lestarikan. Dari sini saya menegaskan bahwa buku ini lahir ketika saya dan kawan-kawan dari Provinsi Kepulauan Riau ini memang merasa resah gitu. Orang Provinsi Kepulauan Riau itu sudah lebih kurang 23 tahun, tapi sampai sekarang itu masih tidak dikenal. Jadi dari buku inilah saya mengajak kawan-kawan untuk membuka mata dan hati bahwa semua yang ada bagian ini adalah bentuk jalinan dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dari buku ini juga saya merasa masih banyak kekurangan, yang mana saya melakukan proses pembuatan buku ini kurang lebih 3 bulan yang saya sampaikan dengan yang saya lanjutkan dengan tesis saya. Saat ini saya sedang membuat suatu buku juga, itu berkaitan tentang komunikasi gender. Jadi saya masih meriset tentang bagaimana kesetaraan perempuan dan laki-laki di dalamnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya terkait buku ini, boleh dipersilakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih banyak
penulis telah menyampaikan bukunya. Sangat menarik sekali ya teman-teman, bisa dilihat dari berbagai macam budaya yang ada di Kepulauan Riau, yang dimana Kepulauan Riau sendiri itu merupakan suatu daerah yang memang sangat-sangat berbeda dengan Riau pada umumnya. Begitu teman-teman. Jadi mungkin di antara teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan beliau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti ada hadiah mana? Ada door prize hadiah. Ayo siapa? Sepertinya mbaknya tadi sudah iya mbak ya. Iya. Langsung aja. Berapa pertanyaan mas? Dua atau tiga pertanyaan aja ya teman-teman. Tiga. Iya. Iya mbak ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya moderator. Saya sedikit mau diskusi ya terkait kebudayaan, terkait gaya komunikasi masyarakat Kepulauan di Riau. Kepulauan di Riau. Kepulauan Riau. Seperti itu. Saya sendiri perkenalkan nama saya Indri. Ada nama kata sayang ya berarti. Iya. Saya Indri dari Bugis. Ya, terus saya ini agak sedikit mengcompare budaya yang ada di Kepulauan Riau dengan di Bugis sendiri, dan saya lihat ada sedikit persamaan sedikit, tapi lebih unik. Kebanyakan uniknya dari Riau juga, kayak wow ada yang baru seperti itu. Dan kita tahu sendiri sekarang itu kan zamannya sudah gencar-gencarnya modernisasi yang sampai ke pelosok-pelosok itu sudah sangat meraba sampai ke adik-adik, sampai ke anak-anak yang bahkan masih belia, bukan belia sih, balita dan masih kecil sekali, dia sudah pandai menggunakan gadget dan lain sebagainya seperti itu. Dan menurut kakak sendiri, saya kan juga salah satu mahasiswa yang suka akan budaya, dan saya lihat itu sekarang banyak pemuda-pemuda yang sudah agak kurang tertarik dengan budaya dan lain sebagainya, karena kan bahasanya kuno lah dan lain sebagainya seperti itu. Apakah ada tips dari kakak terkait gimana sih caranya kita untuk mempertahankan dan kayak mengekspos budaya itu sendiri agar budaya itu tidak ketinggalan zaman? Kan terkadang kan kalau kayak permainan tradisional kan bahkan sudah ada di gadget, kayak bisa di-download di Play Store dan lain sebagainya. Jadi ada enggak ya kayak nilai jual yang bisa kita jual kepada adik-adik zaman yang sekarang supaya dia kayak tertarik kembali dan mulai melestarikan kembali budaya, supaya budaya itu bahasanya kan budaya itu cerminan dari wilayah kita kan. Kalau di wilayah kita cerminannya sudah hilang ya mungkin wilayah itu juga sudah muram dan sudah tidak diketahui lagi seperti itu. Terima kasih banyak. Oke. Langsung aja ya. Nanti lagi. Siapa namanya tadi? Indri. Baik, terima kasih kepada Mbak Indri. Jadi kalau kita lihat budaya Bugis sama budaya Melayu itu hampir sama. Sebenarnya orang-orang Bugis terdahulu memang mereka berantau ke Kepulauan Riau. Itu salah satu kerajaan. Para di sana itu banyak Hang Jebat, Hang Tua, terus ada Hang Kasturi, Hang Liu. Itu merupakan keturunan dari Bugis. Bahkan raja-raja di sana, raja itu juga keturunan dari Bugis. Ada Raja Ali Haji yang kawan-kawan lihat itu sebagai sastrawan Melayu yang sangat kental dengan bukunya, yang dari buku beliau itulah lahir bahasa Indonesia. Jadi budaya Bugis dengan budaya Melayu itu hampir sama sebenarnya, tapi mungkin ada keunikan tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Riau. Di dalam buku ini saya tidak belum menjelaskan, ada beberapa hal. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar kata Gurindam 12. Gurindam 12 itu merupakan syair yang memang masih digunakan sampai saat ini, tapi belum saya jelaskan karena ada keterbatasan atau apa, itu belum saya sampaikan. Tapi kalau untuk mengingat tadi ya, peran kepada anak-anak muda ya. Nah,
Yang pertama, kita untuk melestarikan dari budaya kita kepada anak-anak muda, kita mengajak mereka dulu, terlebih dekat dulu. Jangan langsung mengajak mereka untuk bermain gawai. Kalau bisa, kita yang ngajak mereka. Pasti kan kalau anak-anak kecil, biasanya mereka tertarik ini, apa sesuatu yang baru. Jadi kita yang mengajak permainan ini, misalkan dalam permainan congkak, itu kan sudah lama sudah ditinggalkan. Jadi dari kita yang menghidupkan dulu, kita memberi pelajaran kepada mereka, kita memberikan motivasi bahwa permainan ini sangat menarik sebenarnya. Sebenarnya kan dari permainan congkak itu untuk mencari kecerdasan kita, melatih kecerdasan dan strategi kita. Jadi dengan mbaknya dulu, mbaknya ikut dalam membantu adik-adik kita, karena adik-adik kita saat ini mungkin ya dunia Roblox sudah mulai bermain ya. Bahkan keponakan saya umur 3 tahun lebih jago main Roblox dari saya. Itu sangat ya gimana ya, karena generasi alpha sekarang yang mereka memang saat ini sudah didekatkan dengan teknologi, jadi permainan-permainan itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi dari kita lah, dari kita yang mengajak mereka. Jangan kan kalau misalkan jangan kita paksa, kan mereka kan mau belajar dari kecil tuh, mereka belajar untuk bermain, untuk bersama. Kan orang tuanya juga sering memberikan gadget. Kalau sekarang kan orang tuanya itu hanya memberikan gadget kepada anak-anaknya, tapi tidak memberi kebebasan kepada anak-anak itu. Orang tuanya ingin bebas, tapi kenapa gadget itu? Sebenarnya kalau gadget itu dikasih kepada anak kecil sekarang, mungkin itu bisa terganggu secara psikologisnya, terganggu dalam komunikasinya. Di dalam HP ini, di dalam buku saya juga saya jelaskan bagaimana kalau bisa mengajak kepada para pembaca agar mulailah meninggalkan anak-anak ini, sudah diperkenalkan lagi dengan permainan-permainan tradisional. Kalau misalkan gini, kalau ini yang pertama Mbak mengajak, yang kedua Mbak mensosialisasikan kepada teman-teman di sekitarnya. Tadi kan adiknya sendiri, mungkin ajak teman-temannya juga yang melihat kondisi kita lagi bermain, itu kan membuat mereka merasa tertarik dalam kegiatan ini, permainan ini. Inilah salah satu sumber yang memang harus kita lestarikan. Jangan sampai budaya itu hilang. Kalau dalam kata Hang Jebat itu, Melayu tak akan hilang di dunia selama masih ada orang yang terus melestarikan dari budaya itu. Jadi mungkin dari Mbak bisa Mbak mulailah keunikan-keunikan dari buku, dari Bugis, bisa Mbak tulis di dalam kisah-kisah Mbak. Jadi tulisan ini sebenarnya teman-teman, ini mungkin sedikit inovasi ya, motivasi pada teman-teman yang mau menulis. Lisan itu akan lengkap melalui suara, tetapi tulisan itu akan beku selamanya. Jadi Mbak yang misalkan ingin memperkenalkan dari budaya Bugis atau dari daerah Mbaknya tadi, mungkin bisa mulai menulis apa yang mau disampaikan, karena menulis ini sebagai masa depan kita. Jadi dengan tulisanlah orang akan mengenal tradisi-tradisi dan budaya yang ada. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya. Ya Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan. Siapa? Yang depan. Kau aja deh. 3 lah, kasih 3. Iya dari ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Khalid Jalani. Kebetulan saya belum membaca bukunya Mas Rajab juga, sehingga saya mau bertanya juga tentang beberapa penjelasannya tadi tentang bukunya. Tadi Mas Rajab menyebutkan tentang raja-raja, terus para suku dan lain sebagainya. Saya mau bertanya tentang itu, apakah hal tersebut mempengaruhi strata sosial di tempat Mas Rajab tersebut? Itu yang pertama. Berarti untuk raja-raja tadi, keturunan-keturunan mereka. Keturunan Oke. yang entah dari raja, encik, ada, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu seberpengaruh apa cerita-cerita terdahulu yang
itu yang menggerakkan Mas Rajab juga untuk menulis kan? Seberpengaruh apa cerita-cerita tersebut kepada Gen Z yang ada di sana untuk saat ini? Mungkin itu saja. Sekian. Oke, izin saya menjawab dari pertanyaan yang pertama. Masih ada nggak strata sosial di sana? Kalau kita lihat keturunan-keturunan di sana bukan kayak ke daerah istimewa Jogja, Sultan masih ada. Kalau di sana keturunan raja itu mendapatkan tempat yang tertinggi di sana. Ada raja, ada ence, ada said, ada puan, ada wan. Itu beda-beda strata sosialnya. Mereka itu kalau keturunan raja itu berada di Pulau Penyengat, tempat dulu sebagai pusat kerajaan Riau Lingga. Di kerajaan itulah para raja terlebih dahulu. Pada raja-raja di sana itu kebanyakan mereka keturunan dari Buddhis tadi yang saya sampaikan. Jadi orang-orang di sana memang banyakkan keturunan Buddhis yang raja-raja terdahulu yang memimpin kerajaan. Seperti tadi Raja Ali Haji, Raja Haji Fisabilillah itu merupakan dari orang-orang keturunan Buddhis yang lahir di Pulau Penyengat. Waktu itu di masa pemerintahan Raja Haji Fisabilillah, beliau mampu mengusir penjajahan Portugis ketika itu dengan gerakan-gerakan dari dia. Di sini juga misalkan ada Hang Jebat, Hang Kasturi. Hang Jebat dengan Hang Tuah ini dulunya mereka ini bersahabatan. Tapi dari cerita yang ada, mereka ini sempat bertengkar karena kalau di kontekskan dengan Indonesia bersaing untuk memenuhi politik yang ada. Mereka ingin bersaing satu sama lain. Tapi kalau untuk strata sosial sampai saat ini, alhamdulillah di masa ini kita semua sudah setara. Tapi kalau kita lagi dalam kumpul dalam satu rumpun atau dalam lembaga adat, itu ada yang memang mereka dihormati dari keturunan-keturunan tadi, raja, said atau wan. Wan itu dari Kabupaten Natuna, misalkan keturunan wan. Terus ada said itu Said Saripah, itu salah satu strata sosial juga kedudukan mereka. Itu berasal dari gelar orang tuanya terlebih dahulu. Itu gelarnya menurun sampai sekarang. Said, Saripah, Raja, Wan, Encik, itulah gelar-gelar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau untuk menarik di sini ya, kenapa cerita rakyat itu penting untuk memperkenalkan kepada Gen Z sekarang? Karena dari cerita rakyat itu banyak mengajarkan kita. Sebenarnya mengajarkan kita tentang kita harus mengetahui bahwa cerita itu sangat menarik bagi kita, apalagi Gen Z. Cerita-cerita ini saya dapat ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, ketika duduk di Pelantar. Itu nenek saya sering menceritakan tentang cerita-cerita itu. Jadi saya sangat tertarik. Kenapa? Dari situ kita ingin tahu, kenapa Hang Jebat dan Hang Tuah itu bertarung? Hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat itu bertarung. Mereka dari Hang Tuah ingin mendapatkan kekuasaan. Dari situ kita bisa belajar bahwa misalkan dalam kisah Hang Tuah, kita perlu menjaga marwah, dijaga dalam tetap diam, patuh dalam pengorbanan. Misalkan dalam Gunung Daik yang mengatakan bahwa dia akan berpisah menjaga marwah. Jadi kedua cerita itu sangat menarik bagi kita, apalagi untuk generasi sekarang, yang mana bisa kita dapatkan pelajaran. Kalau hikayat cerita Hang Tuah itu kita bisa mendapat tentang kritik sosial yang kita bangun kepada pemerintahan yang sekarang ini. Ada yang satu, Hang Tuah dulu ceritanya dia sebagai panglima di kerajaan Bentan. Pada suatu masa ia ditugaskan ke kerajaan Sriwijaya untuk berkoordinasi dengan kerajaan di sana. Namun ketika beliau di sana ada salah satu sahabatnya yaitu Hang Jebat. Hang Jebat yang memang waktu itu dia ingin mengambil alih kekuasaan dari si Hang Tuah tadi. Tapi Hang Tuah tetap berprinsip bahwa apapun yang dia lakukan
dia tetap dengan ketahanan yang dia bangun, dia tidak akan membawa marwah yang ada dalam kehidupan itu. Jadi dengan cerita-cerita ini saya rasa sekarang mungkin cerita ini bisa untuk dibaca ulang pada zaman sekarang. Karena apa? Mengingat anak-anak sekarang mungkin mereka sudah jauh dari cerita-cerita ini. Makanya di sini saya berpesan kepada pemerintah provinsi, pemerintah Republik Indonesia itu masukkanlah kurikulum yang mengenai tentang daerah-daerah, cerita-cerita yang akan membangun suatu keunikan bagi bangsa dan daerah tersebut. Kalau untuk generasi Z sekarang, ini sekarang sudah banyak para konten-konten kreator yang sudah membuat konten-konten versi digital. Jadi anak-anak juga sudah dikenalkan tentang cerita-cerita rakyat tadi. Mereka sudah diajak untuk bagaimana mengenal legenda Gunung Daik, terus hikayat Angtua, terus legenda Pulau Natuna. Itu kan sudah banyak diceritakan tentang di media sosial itu. Jadi dari situ juga mereka sudah bisa belajar. Tapi karena pengaruh efek dari algoritma di media sosial itu juga mempengaruhi. Maka dari diri kita sendiri ingin mengajak kepada pemuda-pemuda, kepada anak-anak sekarang, marilah melestarikan budaya-budaya ini. Dari cerita-cerita inilah dapat suatu pengetahuan baru, dapat apa yang kita hormati dan apa yang kita lakukan. Mungkin itu, Mas. Oke, selanjutnya Satu lagi aja. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi sekalian closing statement aja ya Mas ya. Siapa? Nah, Mbak, ya, kamu yang paling cepet deh. Silakan. Sebenarnya ini lebih ke personal saja ya. Kan tadi Mas penulis mengatakan bahwasanya di kepulauan Riau itu mulai luntur gitu ya kebudayaannya. Nah, ketika Mas penulis diberi kesempatan untuk pulang kampung, aku penasaran kira-kira pengen nggak sih dari Mas penulis sendiri tuh kayak ada hal-hal atau langkah-langkah yang pengen dilakuin Mas penulis untuk memperkenalkan kebudayaan yang udah mulai luntur itu ke anak-anak yang sudah merasakan asing terhadap kebudayaannya sendiri. Baik, saya izin menjawab. Jadi saya sendiri ketika saya pulang itu saya bermain dengan anak-anak itu, saya ajak mereka untuk memperkenalkan budaya-budaya tadi. Kalau di sana banyak sekali permainan-permainan yang sudah mulai ditinggalkan, itu saya ajak untuk bersama, untuk kolaborasi lah, untuk bermain bersama. Karena kalau kita yang tidak ajarkan, jadi kita merasa bahwa budaya ini akan hilang dengan sendirinya tanpa kita yang ajari. Kalau saya pulang ke kampung, saya biasa berdiskusi bersama dengan kawan-kawan saya, berdiskusi bersama tokoh-tokoh Melayu. Nanti saya balik ke kampung, ini saya akan mengajak pada generasi muda di sana, marilah bersama-sama kita tulis tentang keunikan dari provinsi kita sendiri. Itu saya ada gerakan yang memang kalau misalkan proposal saya disetujui oleh pemerintah provinsi, saya ingin mengajak dari kaum-kaum muda, dari kaum mahasiswa untuk menulis mengenai tentang keunikan dari budaya-budaya itu. Jadi dengan adanya tulisan lah, maka kita tidak akan hilang dalam selamanya. Jadi kalau untuk memperkenalkan, biasanya saya dengan keponakan itu, dia kan lebih suka bermain gadget ya. Itu gadgetnya kita tahan dulu, kita ajak dia main-main coklat, main-main permainan yang memang mengajarkan tentang komunikasi, tentang kerjasama. Itu saya ajarkan terlebih dahulu kepada mereka biar tidak kehilangan zaman. Apalagi kalau di era sekarang, mungkin di sini ada yang lebih jago main Roblox, ada yang ML, ada yang FF kalau anak-anak ya. FF, ML, Roblox, terus ada permainan-permainan lain. Itu seharusnya itu saya mengajak mereka untuk tidak
bermain gadget dulu, tapi kita ajak bermain permainan tradisional untuk mengajarkan tentang keunikan dari budaya itu sendiri. Jadi saya izin menyampaikan, pagi-pagi saya baru dapat kiriman pantun dari salah satu tokoh influencer yang memang mengirimkan pantun-pantun itu. Pantun ini sebagai pesan kepada saya dan pada kawan-kawan semua, yang mana saya sampaikan, kita sekaligus closing statement ya kawan-kawan ya. Iya. Ini sebagai renungan lah bagi kita, bagi teman-teman yang emang hobi dalam hal menulis. Menulis itu bukan sekedar hanya kegiatan menuangkan kata. Menulis adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang kita wariskan untuk dunia. Ketika kita menulis, sesungguhnya kita sedang berbicara kepada masa depan, kita sedang meninggalkan jejak agar suatu hari nanti, ketika kita tak lagi ada, orang lain masih bisa mendengar, masih bisa membaca tulisan kita. Tulisan adalah bentuk keabadian yang paling lembut. Ia tidak berteriak, tapi tetap terdengar lintas waktu. Tulisan ini bisa kawan-kawan catat sebagai quotes ya. Tulisan tidak bersuara, tapi ia mampu berbicara jauh lebih dalam dari lisan manusia. Ada lagi, karya besar tak lahir dari langkah yang sempurna, tapi dari semangat yang tak kenal putus asa. Jika hari ini karyamu belum dihargai, teruslah berkarya. Waktu akan menemukan nilai. Saya tutup, tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Oke. Langit senja berwarna jingga. Ewa. 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 Oke, ulang ya. Langit senja berwarna jingga. Ewa. Burung terbang tak kenal lelahnya. Ewa. Langkah mungkin tak selalu sempurna, Ewa. tapi semangatlah yang mengantar berjaya. Ewa. Dua lagi. Menanam padi di tepi ranu, Ewa. airnya surut saat senja tiba. Ewa. Jangan berhenti meski tak dipuja. Ewa. Karya sejati dikenang selamanya. Ini penutup. Pergi ke toko membeli buku. Ewa. Sampulnya indah berwarna biru. Ewa. Buku dibeli bukan sekedar baru, sebab di dalamnya gudang ilmu. Pagi hari di Komo Baru, sidang sejenak membeli buku. Ilmu dicari tiada jempol, buku beruntung akan kalbu. Jadi saya sampaikan juga kepada mungkin teman-teman yang di sini yang sudah mulai tertarik dengan buku saya. Buku saya saat ini juga sudah ada di perpustakaan yang kemarin sudah kita donasikan di perpus, dan juga buku saya juga sudah tersedia di toko penerbit yakni di Publish. Mungkin kalau kawan-kawan mau beli di marketplace juga sudah ada, di Shopee, Tokopedia, TikTok itu sudah ada di marketplace-nya. Tapi kalau mungkin kawan-kawan yang hari ini mau membeli buku saya, bisa konfirmasi ke saya, ada beberapa stok yang eksemplar yang sudah saya cetak kemarin, karena kebanyakan bukunya sudah saya kirim ke daerah karena banyak peminat dari kalangan akademisi dan dosen-dosen lainnya. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin berpesan, silakan pantau IG saya. IG saya mungkin bisa di follow. IG saya Rajabul Amin. Adalah di situ tentang foto dengan tulisan dari Bung Hatta. Kalau Bung Hatta mengatakan, aku rela di penjara asalkan dengan buku. Jadi mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan.
bila mohon maaf apabila selama saya menyampaikan ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kita tempat khilaf dan salah, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.